Pertiwi Media hadirkan video edukasi dan dukungan terhadap vaksin COVID-19. Saat ini, program vaksinisasi COVID-19 sudah dimulai di Indonesia. Vaksin COVID-19 pun sudah diedarkan ke berbagai negara, bahkan ada beberapa negara yang sudah mulai melakukan penyuntikan vaksin. Pemerintah Indonesia akan terus memastikan bahwa program vaksinisasi akan berjalan dengan baik dan juga terus mengikuti hasil uji klinis vaksin COVID-19 di berbagai belahan dunia dengan beragam jenis vaksin. Hal itu demi tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity di Indonesia. Satgas Penanganan COVID-19 meyakinkan masyarakat dunia bahwa vaksin Sinovac aman, berkhasiat, dan halal. Saat ini, vaksin tersebut sedang disuntikan kepada masyarakat Indonesia dalam program vaksinisasi. Meski demikian, masih banyak masyarakat dunia yang mempertanyakan keampuhan vaksin tersebut karena vaksin Sinovac memiliki efikasi sebesar 63,5% di Indonesia dibandingkan sejumlah vaksin sejenis dari produsen lainnya yang dilakukan uji klinis negara lain. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito menjelaskan kepada masyarakat dunia bahwa vaksin adalah upaya negara dalam melindungi masyarakatnya dari ancaman pandemi COVID-19 dan demi tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity. Baik, tanggapan saya terkait hal tersebut adalah pertama, vaksin adalah upaya daripada pemerintah dalam hal mengendalikan laju penyebaran daripada pandemi COVID-19 ini. Kita berharap dengan semakin banyaknya masyarakat yang divaksin akan muncul yang bernama herd immunity atau kekebalan daripada komunitas-komunitas yang ada di tengah masyarakat. Terkait dengan hoax yang menyebar di tengah-tengah masyarakat, itu perlu kita luruskan. Yang pertama adalah hadirnya vaksin itu sudah melalui uji klinis dan juga sudah memiliki standarisasi daripada WHO, sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya adalah hal yang terbaik yang kita miliki hari ini. Kita berharap masyarakat dapat mendukung upaya daripada pemerintah ini. Dengan apa? Ya, dengan melakukan vaksinasi. Dan pemerintah sudah berupaya memberikan vaksinasi secara gratis lewat uji klinis yang juga sudah dilalui dengan baik, sehingga dukungan daripada masyarakat untuk ikut dalam program ini menjadi hal yang penting dalam hal kita memutus mata rantai COVID-19 ini. Ada beberapa variabel sebenarnya. Variabel pertama adalah ada kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin sampai dengan saat ini masih belum percaya bahwa COVID-19 ini adalah nyata, sehingga mereka dengan sembrononya, dengan egoisnya mengabaikan segala bentuk protokol kesehatan yang sudah luar biasa disampaikan oleh pemerintah untuk masyarakat patuhi. Yang kedua adalah variabel manusia ataupun rakyat yang sembrono. Mereka sudah tahu bahwa pandemi ini nyata, tapi mereka sekoyong-koyong masih bandel untuk tetap berkerumun, tetap beraktivitas hanya untuk melepaskan kejenuhannya karena banyaknya pembatasan-pembatasan dilakukan. Yang ketiga adalah masyarakat yang terdesak secara ekonomi. Mereka tidak mempunyai pilihan untuk tetap harus beraktivitas karena memang periuk nasinya di rumah memang harus tetap mengebul. Jadi tentunya dari tiga variabel ini kita harus pisahkan. Dan untuk yang di variabel ketiga ini, peran serta daripada pemerintah dalam hal memberikan jaminan ketahanan pangan minimal kepada masyarakat ataupun rakyat yang sedang berjuang dalam sektor ekonomi itu harus hadir. Ya, saya mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam hal
kita memutus rantai COVID-19 ini. Tanpa ada kesadaran daripada diri kita sendiri, akan sulit kita untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Pemerintah sudah hadir lewat pemberian vaksinasi secara gratis, melalui sosialisasi tentang 3M. Nah, sekarang bagian daripada kita semua itu adalah mendisiplinkan diri kita sendiri sehingga kita tidak menulari orang lain. Ketika kita tertular, kita tidak menulari orang lain. Dan kita juga berharap keluarga kita semua, lingkungan kita bisa jadi aman. Itu mungkin dari saya. Ya, saya pikir pertanyaan yang bagus sekali ya. Pertanyaan itu tentu harus dijawab juga karena ini persoalan yang memang sangat krusial. Pers dalam hal ini tentu tidak boleh berhenti hanya di pemberitaan. Pers juga harus terus menyuarakan. Ini persoalan pandemi COVID ini justru menjadi tantangan pers. Pers harus menjadi bagian dari asa, semangat, dan juga menumbuhkan harapan bahwa kalau kita patuh terhadap persoalan ini, persoalan yang diingatkan berulang-ulang oleh pemerintah, oleh WHO, oleh tokoh-tokoh masyarakat, dan juga oleh pers, tentu masyarakat bisa memiliki pengetahuan yang lebih baik. Misalnya, salah satu upaya pers dalam hal ini, dia harus menjadi ujung tombak. Menjadi ujung tombak, dia harus juga bisa menggelorakan semangat masyarakat bahwa pandemi ini adalah musuh bersama, bukan sekedar penyakit biasa. Disebut pandemi karena penularannya itu bisa massal sifatnya. Karena itu pers juga harus bisa menumbuhkan optimisme kepada masyarakat, optimisme bahwa kita akan mampu bekerja sama dan mencegah ini menjadi pandemi yang lebih luas. Saya pikir pers juga harus terus menyuarakan, termasuk jangan sungkan-sungkan untuk melakukan kritik kepada pemerintah. Kalau memang keliru, ungkapkan ini keliru karena ini persoalan bersama. Jadi kontrol sosial juga bisa menjadi bagian untuk menumbuhkan kesadaran bersama. Kita saling mengingatkan, pemerintah mengingatkan, pers juga harus mengingatkan, oh ada titik-titik yang mungkin keliru. Nah, ini menjadi pembelajaran bersama. Nah, dalam situasi ini masyarakat juga tentu tidak boleh berputus asa karena pandemi ini tidak terasa sudah 1 tahun. Artinya apa? Puncaknya ya sekarang ini. Kalau kemudian puncaknya adalah selama setahun, maka kemungkinan turunnya juga selama itu. Bukankah pemerintah juga sudah mengatakan bahwa dibutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun untuk bisa menyelesaikan persoalan vaksin di Indonesia yang sangat luas ini. Kemudian pers juga harus berperan mencari solusi seperti apa, karena memang terlalu banyak pendapat-pendapat yang juga harus diuji. Karena itu pers juga harus memberikan tempat kepada masyarakat. Persoalan solusi pandemi di wilayah ini tentu barangkali berbeda karena persoalan lingkungan strata sosial masyarakat, lingkungan jumlah penduduk dan lain-lain. Jadi pers juga harus bisa menjadi solusi dari penyelesaian masalah ini. Mengenai protokol kesehatan ini juga tetap harus diingatkan terus. Pers juga jangan kemudian bosan. Memang rasanya bosan, bayangkan 1 tahun beritanya itu terus, mengingatkan itu terus. Tapi inilah tantangannya ya. Jadi pers juga harus menyuarakan agar kapasitas layanan kesehatan itu tentu menjadi semakin membaik dari waktu ke waktu. Kita ingat
ketika awal-awal di bulan Maret ya 2020 itu pelayanan kesehatan juga hobar habir, dalam pengertian juga tidak padu gitu ya. Itu juga harus terus diingatkan. Kemudian soal protokol kesehatan ini, bagaimana memakai masker. Kemudian juga kita bisa lihat mungkin jenuh orang memakai masker, tapi mau nggak mau sekarang tetap harus menggunakan. Orang awalnya juga berlomba-lomba mencari hand sanitizer, tapi sekarang abai begitu ya. Perlahan-lahan seperti Anda katakan tadi, kok sepertinya masyarakat sudah lelah. Nah, itulah peran pers, protokol kesehatan tetap harus dijaga, dan jangan lupa juga peran penting agama di sini. Masing-masing tentu harus juga berdoa. Selain kita patuh pada protokol kesehatan, kita juga tetap berdoa dan berusaha mengubah perilaku. Karena peran pers di sini juga adalah sebagai sumber untuk menyuarakan perubahan perilaku masyarakat dari hal yang tidak biasa menjadi biasa. Ini kan seperti komputer di restart kembali. Jadi sesuatu yang tadinya tidak lumrah harus menjadi lumrah gitu. Dulu mungkin orang menertawakan, ini kok orang pakai masker terus, ini kok orang cuci tangan terus. Tapi justru inilah yang sebenarnya yang harus dilakukan. Jadi upaya pers mengubah perilaku masyarakat ini juga yang harus digelorakan. Saya pikir itu ya, dari sisi penanganan pers tetap harus menjadi agen perubahan bagi masyarakat, terutama perubahan perilaku menghadapi pandemi ini. Sejak diberitakannya terjadi pandemi corona di Wuhan, Cina, November Desember 2019 lalu, bersamaan itu pula sebenarnya muncul gejala media sosial di dunia. Orang itu sangat menggandrungi media sosial. Nah, justru media sosial inilah sumber hoaxnya awalnya di situ. Kenapa kita tidak perlu menyebutkan media sosial apa saja? Masyarakat dunia juga instan sama, kemudian mengabaikan informasi dari media mainstream. Mungkin capek, mungkin terlalu lama membaca koran, membaca majalah. Karena sejak pagi, bangun pagi barangkali masyarakat sudah disuapi. Sarapannya justru persoalan-persoalan dari media sosial. Nah, inilah yang menimbulkan hoax. Karena apa? Karena memang tidak bisa dilakukan cross check. Nah, beda dengan media massa mainstream melakukan check and recheck, sehingga hoax itu bisa ditekan sedemikian rupa ya. Berita bohong ini tentu saja merugikan banyak orang. Bagaimana misalnya sebaran hoax itu terjadi di satu wilayah, kemudian itulah yang dibuat kebijakan atau keputusan dari masyarakat untuk melakukan langkah-langkah atau perilaku-perilakunya. Ini yang menjadi tantangan kita bersama. Hoax ini bukan cuma terjadi di Indonesia, juga terjadi di hampir semua mancanegara ya. Virus corona ini sudah tersebar di hampir 182 negara di dunia, termasuk Indonesia. Nah, karena itu persoalan opini atau penggiringan opini lewat hoax inilah yang harus kita cegah. Masyarakat harus pandai. Inilah tantangan literasi bagi bangsa, karena minat baca masyarakat itu rendah gitu. Tidak mau membaca panjang lebar, hanya sekilas, dan tidak mau melakukan cross check kepada pihak-pihak yang berkompeten. Misalnya kalau mengenai kesehatan tentu dari dinas kesehatan atau kementerian kesehatan. Begitu juga persoalan-persoalan sosial ada di kementerian sosial.
masalah kebencanaan ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, inilah yang beredar di masyarakat. Masyarakat juga teralienasi di sini karena di sekeliling masyarakat itu juga sudah dikuasai oleh berita-berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini tantangan kita bersama dan sudah menjadi kewajiban besar bagi kita semua, terutama pers, untuk menyatakan bahwa ini hoax, ini bukan. Ini hoax, ini bukan. Nah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo juga mesti jelas dan harus tegas bahwa informasi-informasi hoax ini yang harus diberitahukan kepada masyarakat. Jangan sampai ini menjadi mempengaruhi alam pikiran masyarakat. Saya pikir itu ya dari sisi hoax. Dan ini juga kita juga harus membudayakan perilaku-perilaku yang saling koreksi. Apakah ini benar, apakah ini salah, dan segala macam. Budaya-budaya inilah yang harus kita tumbuhkan. Lagi-lagi ada upaya perubahan perilaku masyarakat yang harus digelorakan, bahwa hoax ini musuh yang luar biasa di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya pikir kabar gembira ya ketika kemarin Senin tanggal 11 Januari Badan POM itu sudah memberikan sinyal bahkan persetujuan untuk penggunaan vaksin. Inilah langkah final yang mesti dilakukan pemerintah Indonesia setelah sebelumnya juga Majelis Ulama Indonesia menyetujui vaksin itu untuk digunakan karena dari sisi kehalalan sudah diperiksa. Nah, keputusan Badan POM, keputusan MUI tentu juga ada dasarnya setelah uji klinis tahap terakhir juga di lab yang dilakukan di Universitas Padjadjaran Bandung itu sudah memberikan warning bahwa ini sudah bisa digunakan. Tentu pemerintah juga tidak bisa sembarangan, hal ini harus dilaporkan kepada Badan Kesehatan Dunia WHO bahwa ini sudah dilakukan uji klinis. Kita juga sudah menunggu hasil waktu itu misalnya dari Brazil begitu ya. Jadi uji klinis sudah dilakukan, saatnya kemudian masyarakat menunggu keputusan di daerahnya masing-masing. Tentu 34 provinsi bukan persoalan mudah, dan pemerintah juga mengatakan lewat Menteri Kesehatan go bahwa ini harus bisa dilaksanakan per 13 Januari ini. Jadi mulai besok sudah dilakukan vaksin, tentu dengan jarak yang cukup panjang karena jumlah penduduk luas wilayah. Kita butuh waktu selama 1,5 tahun. Jadi ada tahapan, tahap pertama ada berapa, tahap kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Saya tidak hafal tahapannya karena pemerintah sampai saat ini juga akan mencoba berusaha menunggu vaksin-vaksin berikutnya yang sudah mendapatkan persetujuan dari WHO. Jadi saya yakin bahwa tidak mungkin vaksin yang akan disuntikan ke masyarakat itu juga mengandung hal-hal yang negatif seperti kebanyakan hoax yang Anda tanyakan tadi. Jadi kehalalannya dari sisi kesehatan dan lain-lain, pemerintah juga sudah mengatakan efeknya apa sih? Efeknya sakit sedikit saja, sakit ketika itu disuntikan di tubuh kita, hanya sebentar saja, seperti kita disuntik aja biasa saja. Jadi ini jangan menjadi bumerang begitu. Ketika banyak yang mengatakan bahwa gimana kalau saya tidak mau divaksin, ini tentu berbeda dengan penyakit lain. Ini anggaplah seperti
seperti cacar era kita dulu barangkali, semua juga harus dicacar, tidak ada yang tidak dicacar. Jadi inilah contoh-contoh vaksin, dan kita bukan baru pertama kali melakukan vaksin secara massal, karena sebelumnya juga sudah ya, seperti tadi saya katakan misalnya cacar atau yang lain-lain, saya kurang hafal. Ada 3 vaksin yang memang diberikan di era setelah Indonesia merdeka, mulai dari tahun 50-an, 60-an, 70-an, terus menerus. Jadi yakinlah bahwa vaksin ini menjadi salah satu jalan keluar, tapi juga bukan berarti kalau sudah divaksin kita bisa sembarangan bisa seperti hidup sebelumnya. Tidak, tetap protokol kesehatan juga harus kita gunakan. Saya pikir itu. Soal ajakan kepada masyarakat, saya pikir sama semuanya ya, dalam pengertian protokol kesehatan tetap kita patuhi, memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, itu tetap harus kita patuhi. Selain memang kita harus menjaga kondisi kesehatan dengan berolahraga. Nah, lalu bagaimana kalau di luar? Tentu kita juga harus menghindari kerumunan. Kita harus juga tidak berkumpul di banyak orang, di banyak tempat. Ketika kita makan di luar, maka mungkin sebaiknya kita membawa peralatan makan sendiri, karena sulit juga bisa higienis tempatnya, higienis makanannya, belum juga alat makanan yang mengandung logam itu kan juga mudah terinfeksi ya, artinya virus itu juga akan menempel dan lain-lain. Jadi memang ada di dalam rumah, di luar rumah, itu ada tahapan-tahapan yang harus kita patuhi juga. Saya pikir protokol kesehatan lagi-lagi menjadi utama bagi kita. Selain juga kita patuh beragama dalam pengertian tetap rajin berdoa, rajin berolahraga untuk menjaga kebugaran, dan terakhir gizi yang seimbang. Itu tidak bisa dipungkiri. Terima kasih. Ya. Peran pemuda dan pemudi dalam peran menaati protokol kesehatan. Yang pertama, pemuda saat ini harus lebih aktif memakai masker, mencuci tangan, dan berjaga jarak, dan tidak nongkrong di kafe-kafe gitu. Jadi peran pemuda ini sangat efisien ketika pemuda datang ke masyarakat, memberikan sosialisasi terkait protokol kesehatan agar lebih mudah diterima malah gitu kan, lebih mudah diterima. Apalagi saat ini pemuda ini menjadi ikonnya milenial gitu kan. Jadi ya semoga aja dengan peran saat ini pemuda lebih aktif dalam memberikan sosialisasi protokol kesehatan. Di tahun 2021 ada program dari pemerintah, yaitu vaksinasi COVID, terkait vaksinasi COVID. Nah, ini menjadi tolak ukur kembali bahwasanya pemerintah itu sangat membutuhkan pemuda-pemudi seperti kita untuk memberikan sosialisasi bahwasanya vaksin itu halal. Apalagi kemarin ya tanggal berapa? Tanggal 9 itu dari MUI memberikan pernyataan bahwasanya vaksin itu halal. Ini menjadi titik terang bahwasanya vaksin yang ada di Indonesia itu halal untuk semuanya. Jadi kami mengajak peran dari pemuda-pemudi di Jakarta Selatan khususnya untuk lebih aktif memberikan sebuah contoh ataupun pengajakan di media sosial ataupun di status-status WA-nya
vaksin itu harus dilakukan. Karena apa? Karena itu adalah bentuk pencegahan agar masyarakat yang luas ini tidak tertular COVID-19. Mari bersama-sama kita canangkan di tahun 2021 kita vaksinisasi semuanya. Dan saya Dedi Purama selaku Sekretaris Cabang Gerakan Pemuda Ancol Jakarta Selatan mengajak pemuda-pemudi yang ada di Jakarta Selatan khususnya untuk pertama mematuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk yang kedua, saya mengajak pemuda-pemudi yang ada di Jakarta Selatan untuk aktif di media sosial, mengajak bahwasanya vaksinisasi itu perlu dilakukan dan harus dilakukan, dan ini aman. Sesuai dengan berita yang sudah beredar, MUI menyatakan vaksin itu halal. Artinya kita tidak perlu ragu untuk melakukan vaksin. Ayo pemuda-pemudi Jakarta Selatan, kita mengikuti program pemerintah dengan mengikuti arahan-arahan dari pemerintah. Kita tunjukkan bahwasanya kita adalah pemuda-pemudi sehat di Jakarta Selatan.